Oke, kita langsung aja ya. Di dunia YouTube itu, ada satu kebenaran yang, jujur aja, lumayan brutal. Setiap tren itu punya masa hidup. Nah, paham soal ini tuh jadi penentu Anda bakal sukses atau malah gagal total. Coba deh, resapi kalimat ini. Karena ini adalah inti dari semua pembahasan kita. Keberhasilan sebuah video yang ngikutin tren itu ternyata bukan soal kualitasnya. Sama sekali bukan. Tapi soal timing atau waktunya. Aneh kan? Yuk, kita bongkar kenapa bisa begitu. Coba bayangin deh, setiap tren yang muncul itu kayak punya jam hitung mundur yang nempel di atasnya, dan jamnya itu berdetak, cepat banget. Masalahnya, sebagian besar kreator baru sadar pas waktunya udah habis, semuanya udah terlambat. Lihat deh, siklus hidup sebuah tren ini. Singkat banget kan? Sebuah topik itu lahir, dan cuma dalam waktu 3 hari, 3 hari, permintaannya udah di puncak. Seminggu kemudian, minatnya anjlok setengahnya. Jadi, kalau Anda baru mikir, wah tren ini lagi gede nih, bikin video sebenarnya Anda itu udah ketinggalan kereta. Nah, ini angka yang harus Anda ingat baik-baik. 60-80%. Sebanyak itulah total views sebuah video tren didapetin cuma dalam 48 jam pertama. Artinya apa? Jendela kesempatan Anda itu super sempit. 2 hari pertama itu segalanya, everything. Dan ini nih efek dominonya. Kalau Anda telat, bukan cuma minat penonton yang turun, persaingan juga meledak. Tiba-tiba semua orang bikin video yang sama. Akibatnya, CTR atau rasio klik tayang Anda terjun bebas. Dari yang tadinya bisa 6%, jadi cuma 3%, atau malah lebih parah. Algoritma YouTube lihat ini dan mikir, video ini kayaknya nggak relevan lagi. Dan stop. Video Anda berhenti direkomendasiin. Terus, kenapa sih kok banyak banget kreator yang gagal manfaatin tren? Jawabannya itu bukan karena mereka kurang berbakat atau kurang usaha, tapi karena mereka kalah dalam kompetisi melawan waktu. Biasanya ada 3 penyakit utama nih yang bikin kreator gagal. Pertama, perfeksionisme. Anda sibuk ngedit video berhari-hari biar sempurna, tapi pas di-upload, trennya udah keburu basi. Kedua, ikut-ikutan. Anda baru lompat ke gerbong pas keretanya udah mau sampai tujuan, pasarnya udah penuh sesek. Dan yang ketiga, cuma bikin satu video aja. Ini gagal ngasih sinyal kuat ke algoritma kalau channel Anda itu adalah ahlinya di topik tersebut. Dan coba lihat angka ini. Gila kan? 99% kreator itu sama sekali nggak mikirin timing rilis secara strategis. Cuma 1% yang sadar dan melakukannya. Tapi, jangan lihat ini sebagai kabar buruk. Justru sebaliknya. Ini adalah peluang emas, peluang raksasa buat Anda untuk jadi yang terdepan. Jadi, gimana caranya biar kita bisa jadi bagian dari yang 1% itu? Strategi pertama namanya penyelarasan fase. Intinya, berhenti mengejar dan mulai mengantisipasi. Intinya tuh gini, Anda nggak butuh bola kristal buat meramal tren masa depan. Anda cuma butuh sistem buat mendeteksi sebuah gelombang pas baru mulai terbentuk, bukan pas ombaknya udah pecah di pantai. Caranya praktis banget kok. Pertama, pilih 5-10 tema yang nyambung sama channel Anda. Terus, pantau pakai tools kayak Google Trends. Nah, begitu Anda lihat ada lonjakan minat dikit aja, itu lampu hijau buat Anda. Langsung gas produksi, rilis versi cepatnya. Pokoknya harus tayang dalam 48 jam. Terus gimana cara ngukur ini berhasil atau enggak? Gampang. Kalau impresi video Anda tumbuh cepat dan CTR-nya di atas 6%, selamat, Anda berhasil. Kalau enggak, tenang, jangan panik. Cukup ubah videonya jadi privat dan materinya bisa Anda daur ulang nanti. Gak ada yang sia-sia. Oke, strategi selanjutnya adalah solusi buat ngatasin penyakit perfeksionisme dan juga kebiasaan bikin video tunggal. Ini semua soal eksekusi yang lebih cerdas. Ini ide yang sangat-sangat kuat. Jangan pernah anggap kecepatan dan kualitas itu harus datang dalam satu paket. Kita pisahkan keduanya. Anda bisa kok dapat dua-duanya, tapi kuncinya nggak di waktu yang bersamaan. Cara kerjanya gini, pas tren baru muncul, Benggo langsung rilis versi super cepatnya, semacam breaking news. Edit seadanya, yang penting jadi yang pertama. Nah, sambil video pertama itu kerja keras ngumpulin views, di belakang layar Anda garap versi yang lebih poles, lebih bagus. Nanti kalau udah jadi, tinggal ganti file videonya di URL yang sama. Yap, YouTube ngebolehin ini. Dan ini bener-bener game changer. Strategi cerdas yang terakhir, jangan pernah anggap tren sebagai kesempatan bikin satu video. Anggap itu sebagai peluang untuk membuat sebuah seri mini. Ini ngasih sinyal yang super kuat ke algoritma, kalau channel Anda adalah sumber utama untuk topik itu. Jadi, rencanakan minimal 3 video, kasih label yang jelas di judulnya, bagian 1, bagian 2, dan seterusnya. Terus rilis dalam waktu yang berdekatan. Ini bakal nyiptain efek bola salju.
setiap video baru akan mendorong video sebelumnya, dan algoritma bakal mulai merekomendasikan seluruh seri Anda ke penonton. Mau tahu cara gampang buat ngecek apakah strategi ini berhasil? Lihat aja impresi video kedua. Kalau dapat setidaknya 70% dari impresi video pertama, lanjutin serinya. Tapi kalau enggak, ya udah batalkan aja. Lanjut ke tren berikutnya. Simple. Jadi, apa sih hasilnya kalau semua strategi ini kita gabungin? Anda bakal bertransformasi dari yang tadinya cuma ngejar-ngejar tren, jadi pemimpin tren, dan jalur pertumbuhan channel Anda bakal kelihatan sangat berbeda. Pertumbuhan Anda itu nggak bakal linear, nggak lurus ke atas gitu aja, tapi bakal kayak tangga. Ada masanya datar, terus tiba-tiba boom, ada lonjakan gede pas Anda berhasil nangkap tren yang tepat. Bayangin aja, dalam 3 bulan, rata-rata views bisa puluhan ribu. 6 bulan kemudian, nambah puluhan ribu subscriber baru. Dan dalam setahun, bukan mustahil loh bisa tembus jutaan views tiap bulan. Dan ini poin yang paling penting. Tujuan akhir dari semua ini tuh bukan buat mengejar tren selamanya, bukan. Tujuannya adalah menggunakan tren sebagai roket pendorong untuk membangun audiens setia. Nah, setelah audiensnya terbentuk, barulah Anda bisa lebih fokus pada konten yang lebih abadi atau evergreen. Pada akhirnya, ini semua adalah soal perubahan pola pikir. Kebanyakan kreator itu mencoba melawan ombak dengan sekuat tenaga dan akhirnya kelelahan. Tapi kreator yang cerdas, mereka belajar membaca siklus ombak itu dan menungganginya dengan mudah. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda, saat tren berikutnya datang, apakah Anda akan melawannya dengan perfeksionisme dan penundaan? Atau Anda akan belajar cara berselancar di atasnya? Pilihannya ada di tangan Anda.